Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dan dapat mengikuti program penyuluhan hukum dan penerangan hukum secara online dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Selawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Para pendengar, para pemirsa dan para yang mengikuti program ini, adapun tema dalam penyuluhan hukum dan penerangan hukum secara online hari ini adalah pembahasan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Semoga pembahasan ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi adik-adik pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menyaksikan video ini, sehingga kita dapat menambah wawasan mengenai tentang perkembangan hukum dan mengenal hukum itu lebih jauh, sehingga kita harapannya dapat menjauhkan diri kita daripada hukuman itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa lahirnya hukum jinayat adalah merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana dalam konsiderannya menegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Dan ketahanan dan daya juang yang tinggi tersebut itu bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam, yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta kemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintahan Aceh itu perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ini adalah merupakan suatu pertimbangan pada konsideran Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri, sehingga pada akhirnya nanti melahirkan kanun-kanun jinayat itu sendiri. Dan juga tidak merupakan jadi pertimbangan juga dengan adanya bencana alam, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh, itu juga telah menumbuhkan pada saat itu solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai. Karena pada waktu itu ketahui bagaimana konflik antara pemerintah dengan pada waktu itu pihak GAM masih berseteru di Aceh. Nah, dengan dasar itulah bencana gempa tsunami sehingga menimbulkan sama-sama ingin menyatukan pikiran bagaimana bisa sama-sama yang berkonflik itu untuk memikirkan Aceh bagaimana bisa lebih sejahtera. Nah, dan menyeluruh, berkelanjutan dan bermanfaat. Sehingga pada akhirnya semua itu disatukan pemikirannya bagaimana untuk menciptakan Aceh yang bermartabat dalam kerangka NKRI. Nah, selanjutnya di dalam pemerintahan Aceh itu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu mulailah tersebut di mana syariat Islam itu akan dilaksanakan. Syariat Islam di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaannya diatur secara khusus dalam bab ke-17 pasal 125 sampai 127, di mana pelaksanaan syariat Islam itu meliputi ibadah, ahwal syakhsiyah atau maksudnya hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, nah di sini hukum pidana, qada, peradilan, tarbiyah, pendidikan, dakwah, ya, syiah, dan pembelaan Islam. Pelaksanaan syariat Islam diatur dengan kanun. Nah, di sini sudah mulai muncul tentang kanun. Nah, kemudian pengaturan peradilan syariat Islam dalam sistem peradilan nasional dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh inilah salah satu perbedaan juga dengan di daerah-daerah lain.
di mana peradilan syariat Islam ditegaskan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah. Ya, jadi adapun dasar hukumnya itu di mana seluruh peradilan, ya, pengadilan agama yang ada di Aceh itu secara otomatis namanya menjadi berubah menjadi Mahkamah Syariah, ya, menjadi Mahkamah Syariah. Adapun dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh tadi, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Kanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, ada lagi pasal 3 Kepres Nomor 11 tentang Mahkamah Syariah itu sendiri, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syariah. Ya, kemudian ada keputusan bersama tentang operasionalisasi kewenangan Mahkamah Syariah. Nah, inilah salah satu juga perbedaan dengan adanya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, di mana ada Mahkamah Syariah. Selanjutnya apa sih kewenangan daripada Mahkamah Syariah itu? Ya, kewenangan Mahkamah Syariah adalah untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-sahsiyah atau hukum kekeluargaan, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana, nah, yang didasarkan atas syariat Islam. Nah, kemudian di dalam sengketa wewenang mengadili juga antara Mahkamah Syariah, dan bila terjadi ada sengketa mengadili antara Mahkamah Syariah dan pengadilan di lingkungan peradilan lain, dan itu tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung, baik itu tingkat pertama dan terakhir. Nah, hukum material digunakan di dalam Mahkamah Syariah ini juga itu diatur di dalam kanun. Hukum formil juga, hukum acaranya itu juga diatur dalam kanun. Maka subjek hukum di Mahkamah Syariah itu terbatas, yaitu setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Kemudian dalam hal jinayat, ya, perbuatan pidana itu sendiri juga, bagi pelaku penyerta yang bukan beragama Islam dapat juga memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. Perbuatan jinayah yang tidak diatur dan dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka terhadap pelaku yang bukan beragama Islam diberlakukan juga hukum jinayah, seperti khalwat, ihtilat, liwat, dan musyahakah. Nah, artinya apabila di dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku daripada tindak pidana ini tidak diatur tindak pidananya atau kejahatannya oleh hukum nasional dan diatur di kanun Aceh, maka mereka itu pelaku itu tunduk kepada hukum kanun atau hukum jinayah. Meskipun dia bukan beragama Islam, tapi dengan syarat satu, bahwa perbuatannya itu tidak diatur di hukum nasional. Nah, kemudian kita tadi sudah mendengar istilah kanun, bahwa ada pun yang dimaksud dengan kanun itu, ya, itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, konun, yang memiliki kesamaan penyebutan dengan kata dengan kanon dalam bahasa Yunaninya atau kane dalam bahasa Ibrani, mengandung makna serupa, yaitu norma hukum, legislasi atau undang-undang. Kanun dalam sistem legislasi hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 angka 21, bahwa yang dimaksud dengan kanun Aceh itu adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Beberapa kanun sebenarnya sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan jinayah, ya, yang terkait dengan jinayah, artinya perbuatan pidananya ada di dalam undang-undang. Salah satunya itu Kanun Nomor 5 tentang pelaksanaan syariat Islam pada pasal 9 bab itu terdiri 9 bab dan 24 pasal. Di sini banyak sudah ada diatur tentang jinayat, artinya sanksi pidana apabila melanggar aturan kanun itu sendiri, seperti Kanun Nomor 10 tahun 2002, Kanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Kanun Aceh Nomor 11 2008 tentang perlindungan anak, Kanun Nomor 6 2009 tentang perlindungan perempuan, Kanun Nomor 9 tahun 2009 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Nah, Kanun Aceh Nomor 7 2013. Nah, di sini kita khusus nanti pembahasan itu ya di kanun ini, Kanun Aceh Nomor 7 tahun 2012 tentang hukum acara jinayah yang merupakan hukum formal, hukum acara dari Kanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Nah, di sini juga ada lagi kanun-kanun lain yang ada sanksi pidananya yang merupakan bagian nanti apabila terjadi pelanggaran ini maka diajukan ke Mahkamah Syariah, seperti Kanun Nomor 8 2013 tentang kepariwisataan, Kanun Aceh Nomor 8 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah, Kanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Nah, jadi sudah banyak. Ini adalah salah satu kanun-kanun yang terkait di dalamnya itu ada jinayat.
yang sanksinya itu nanti ketika dilakukan tidak terjadi pelanggaran, maka perkara itu nanti akan disidik oleh penyidik atau wilayah atau lisbah yang ada di Aceh dan diajukan ke mahkamah syariah. Kemudian para adik-adik mahasiswa, pelajar atau masyarakat yang menyaksikan video ini, kita juga perlu mengetahui tentang azas dan ruang lingkup berlakunya hukum jinayat ini. Penyelenggaraan hukum jinayat di Aceh itu berajaskan pertama keislaman, kedua legalitas, ketiga keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, keempat perlindungan hak asasi manusia, maksud saya kelima, keenam pembelajaran kepada masyarakat atau tadabbur. Nah, kanun ini berlaku untuk siapa saja sih kanun hukum jinayat? Pertama itu setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarima di Aceh. Artinya yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam kanun itu jinayat di Aceh. Kedua, setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan jarima di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, boleh diberlakukan terhadap orang yang bukan beragama Islam. Kemudian setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarima di Aceh seperti yang kita sudah sampaikan tadi, di mana perbuatannya tersebut tidak diatur di dalam hukum nasional. Baik, kalau kita mudah menyampaikan tidak diatur di KUHP atau di luar KUHP, tetapi diatur di dalam kanun ini, maka dia harus tunduk kepada kanun hukum jinayat. Kemudian badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang di Aceh yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang merupakan jinayat di Aceh. Kemudian Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ini juga apa sih yang diatur pada kanun ini? Yang diatur pada Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, pertama pelaku jarima, ya, pelaku tindak pidana sendiri. Kedua, jarima, diatur juga tentang apa sih sebenarnya jarima-jarima apa saja yang diatur di dalam yang dilarang pada kanun ini. Ketiga, tentang ukubat atau hukuman. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu juga kita ketahui, jarima yang terdapat pada kanun ini, ya, tindak pidana yang diatur di dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 ini tentang hukum jinayat ada 10 jarima. Pertama, khamar, minuman keras. Kedua, maisir, perjudian. Ketiga, khalwat, berduaan, ya, yang kita maksud itu nanti pada lain kesempatan mungkin kita jelaskan secara rinci tentang jarima-jarima ini. Kemudian ikhtilat, ini bercumbu rayu bermesra-mesraan yang bukan muhrim, ya, baik di tempat sepi maupun terbuka. Kemudian zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, kasab, artinya menuduh zina tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Nanti kita dapat jelaskan lebih jauh lagi pada waktu dan kesempatan yang lain. Kemudian liwat, gay, dan musahakah, lesbi. Nah, itu tidak dibenarkan dan juga diatur di dalam kanun ini. Kemudian adapun jenis dan bentuk ukubat hudud ada dua, ya, ada dua jenis dan bentuk daripada ukubat di dalam kanun ini. Ada hudud dan ada takjir. Yang dimaksud dengan hukubat hudud bentuknya hanya berupa hukuman cambuk, dan biasanya hukubat hudud ini itu baik jenis maupun jumlah bentuk daripada hukubat itu sudah ditentukan di dalam kanun ini yang tidak boleh diubah, artinya tidak boleh ditambah dan dikurangi jumlah daripada hukubatnya. Kedua, hukubat takjir. Nah, hukubat takjir ini sendiri adalah lebih kurang maksudnya adalah suatu hukuman yang sifatnya itu pilihan. Sifatnya itu pilihan, dan dalam pidana itu sendiri dia mempunyai batas minimal dan maksimal. Nah, biasanya pilihannya itu alternatifnya itu berupa cambuk, denda, penjara, dan restitusi atau kompensasi. Nah, inilah yang berupa pilihan alternatif daripada hukubat takjir itu sendiri. Ya, dan ini biasa disebut takjir utama. Dan ada lagi takjir tambahan yang itu berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial. Nah, kapan sebenarnya kanun ini sudah berlaku di Aceh? Terkait dengan ini di pasal 75
ditegaskan bahwa kanun ini sebenarnya mulai berlaku itu 1 tahun setelah diundangkan. Kita ketahui kanun ini diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 Masehi atau 28 Zulhijjah 1435 Hijriah. Artinya 1 tahun setelah diundangkan berarti 23 Oktober 2015 sebenarnya ini sudah berlaku sampai sekarang. Kemudian dalam hal selama ini kita masih melihat ada di beberapa daerah di mana kanun ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti contohnya kekerasan terhadap seksual terhadap anak dan perempuan itu masih ada yang menggunakan undang-undang perlindungan anak karena dianggap hukumannya itu lebih membawa efek jera dibanding dengan cambuk, pertimbangannya itu. Tapi sebenarnya meskipun demikian, tetap kita tidak boleh menggunakan lagi hukum nasional di Aceh sepanjang perbuatan pidana itu sudah diatur oleh kanun. Hal itu kita bisa melihat di pasal 72 ini sebagai dasar bahwa bila ada ya perbuatan jarima sebagaimana diatur dalam kanun ini dan diatur juga dalam kitab undang-undang hukum pidana atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarima dalam kanun ini. Sehingga dasar ini sudah sangat kuat untuk memberlakukan kanun hukum jinayat di Aceh dan tidak memberlakukan lagi hukum KUHP maupun di luar KUHP terhadap tindak pidana yang sudah diatur pada kanun ini. Ini adalah merupakan suatu lex spesialis. Sementara itu mungkin yang perlu untuk sampai sekarang ya, yang sampai di sini aja mungkin yang perlu kita sampaikan ya, adik-adik pelajar, mahasiswa dan masyarakat pendengar semua, sampai di sini saja dulu yang pembahasan kita terkait Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan akan kita lanjutkan kembali. Oke, terima kasih kepada pemirsa. Dukung kami Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM tahun 2021. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di media sosial Kejati Aceh. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.